Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ad-dawabitu al-manhajiyah bis-suluk. Ini ada dawabit. Ada batasan-batasan yang tidak boleh bercampur aduk, ya. Mana asal, mana fara', mana yang utama, mana yang hanya sekedar sebuah ekstra begitu. Ada ad-dawabit al-manhajiyah. Ini batasan-batasan manhaj yang bersifat manhaj di dalam suluk. Yang pertama, at-tafriq baina ma huwa qa'idatun wa rakizatun asasiyah fi sayril murid ila Allah Ta'ala wa baina far'iyatil umur. Pertama, mesti membedakan antara apa yang disebut kaidah dan rakizah, landasan dan pilar dasar di dalam sair, dalam perjalanan seorang murid kepada Allah, dan antara far'iyah. Kita sering manhaj utama dan manhaj asal dan manhaj fara' gitu. Kalau dalam sekolah itu sering kita sebut ada inti kurikuler ya, dengan ekstra kurikuler. Fadzikru wal mudzakara wa tashihul afkar wa salamatul qalbi min amradihi min al usus allati la yasih al ikhtilaf alaiha. Ini dalam suluk ya, dalam thariqat, dalam tarbiyah. Seorang guru, seorang murid concern fokus kepada materi-materi dasar tarbiyah, yaitu zikir, muzakarah, tashih afkar, dan salamatul qalb. Bagaimana agar dia bisa beringat kepada Allah, bagaimana agar muzakarah, bagaimana agar dia dapat memperbaiki tashih al-afkar. Wa ammal far'iyat, adapun cabang-cabang kaidah tarekat ini seperti kal harakati fi zikir, ya, seperti gerak zikir. Itu tidak jadi kaidah, tidak ada rakizah. Zikir seperti putar sini, tarik sana, pukul sana, itu bukan sesuatu yang penting. Yang penting orang dapat ingat kepada Allah. Ya. Terkadang orang ya mengutamakan seolah-olah itu merupakan kaidah, ya, merupakan landasan, merupakan pilar penting di dalam sair ilallah. Kalau zikir palanya nggak digoleng, rasanya nggak jadi gitu. Ya, zikir nggak. Wa zikrul qalbi, zikir qalbi di sini maksudnya artinya dia ingat dalam hati kepada Allah. Itu semua manusia boleh jadi ingat sama Allah gitu. Itu bukan sedang proses sair ilallah, bukan zikir qalbi. Makanya orang sufi menyebutnya asyhudul qalbi. Itu maksudnya itu baru zikir utama seorang aulia yang selalu ingat kepada Allah. Itu dia lebih menggunakan asyhudul qalbi.
Kalau ingat di hati kita kepada Allah, orang kalau susah kebanyakan kan ingat Allah. Ya Allah, itu kan ingat hati itu. Atau habis zikir kemudian ada pengaruh tuh, kita habis majlis zikir terus ada pengaruh di hati kita dengan timbul ingat. Itu juga bukan sesuatu yang penting dalam tasawuf. Yang penting nur. Ya. Amal yang kita lakukan telah merubah pola hidup kita, ruhiyah kita, itu yang penting. Karena tasawuf itu bagaimana membangun binaul insanil kamil, itu yang penting. Jadi bukan asik goleng-goleng kepalanya, bukan ya. Atau bukan alfaznya. Nah ini au al-lafzi. Kan nanti di sana ada pembagian, ada zikir khofi, zikir akhfa, zikir itu semuanya variat, ya, variat. Karena inti zikir yang qaidah rakizah juga itu yang disebut wiridil am, salawat, istighfar dan tahlil la ilaha, sudah itu. Enggak ada lagi. Adapun zikir tertentu diramu dengan bilangan tertentu, itu sifatnya individual, tidak seragam, sebetulnya begitu. Tidak semua gitu. Orang melalui tingkatan itu tidak. Ada orang yang datang mungkin rohaninya sudah hampir dengan Allah. Apalagi ketika seorang salik yang majdzub misalnya. Ya, kayak orang pandai bikin ukir-ukiran begini udah punya bakat alami dari sono. Itu kan ngajarin kursusnya sebentar aja sudah selesai itu. Nggak perlu dari nol sampai istilahnya begitu. Jadi itu adalah kecakapan, kepakaran seorang murabbi. Gitu. Awit tawajud. Ya. Orang zikir sampai ngeblank sampai itu tidak memberikan apa-apa kepada binaul insan, pada pembangunan rohani, enggak. Mau dia hadroh zikir sampai celeng, nggak beri apa-apa. Malah itu pertanda bahwa dia dhaif. Emosionalnya yang lebih terusik, terkesan gitu. Nggak ada. Kita di dalam tarbiyah itu oleh syekh itu nggak pernah dipusingkan, nggak pernah disuruh melakukan apa-apa kecuali yaitu ungkapannya Allahu bas, dengan Allah, untuk Allah, dari Allah, sudah itu saja. Ya. Kan kalau hadrah itu asik sudah, wala syai', tidak memberikan apa-apa, sedikit saja, itu tasqiluz dzauq. Katakanlah itu hanya membangun emosional, ya, awatif, bangun emosional, kan perlu, ya, semangat emosional juga perlu tuh. Bahkan disebutnya tasliyatul arwah, hiburan jiwa rohani. Seperti kita pergi ke laut rekreasi, itu kan hiburan hawai, ya, nufsani gitu. Pergi ke mall ibu-ibu itu kan hiburan nufsani. Itu, meskipun gak beli apa-apa, cuci mata gitu, itu kan hiburan juga. Nah, rohani hiburannya adalah ya, membaca qasidah zikir. Jadi kalau misalnya ini manhaj, ini usul, ini fara'. Yang usul itu cuma zikir, mujahadah, suhbah, muzakarah, khalwah. Udah ini. Nah ini fara'nya, nah itu bikin zikir-zikir ini, ya, atau harakah ini, tawajud, maulid, membaca ahzab, membaca itu fara'iyat. Yang utama orang bertasawuf itu membetulkan amal ibadahnya, hidupnya untuk Allah, itu saja. Ya, itu
apa dan nyata banget dalam kitab Imam Sidi Ahmad Zarruq. Ya, Muqaddimah tasawuf itu apa? Orang bertasawuf itu melakukan apa dan hasilnya bagaimana? Ya itu. Bahkan Al-Imam Az-Zabidi dalam kitab Ittihadus Sadat, ya, yang kitab itu dianggap sebagai syarah kepada Ihya Ulumuddin. Dia mensarahkan, tapi malah akhirnya dia meringkaskan Ihya. Gitu. Kan unik ya. Udah 4 jilid disarahkan sama dia berapa jilid itu, tapi disimpulkan cuma 1 lembar. Bahwa orang bertasawuf itu cuma melakukan 4 langkah. Yang satu ini asas, itu iman sudah itu. Nah yang kedua taubat, ketiga zuhud, keempat fana, udah. Nah kalau dengan 4 itu maka dapat diterangkan itu makomat sufiyah itu seperti apa. Ya. Sifat ini timbulnya kapan ketika taubat. Sifat ini makom ini timbulnya kapan ketika zuhud. Ketika sempurna baru menimbulkan fana. Gitu saja ringkasnya. Jadi yang lain-lain gerak ini, zikir ini. Nah, kalau itu dianggap penting, idha'atul waqt. Ya, dianggap seolah-olah itu inti kurikulumnya. Bahkan bertarekat itu semangatnya semangat itu aja. Nah. Itu sama dengan dia as-sair ila ghairillah. Ya, tidak. Wa ma ila dzalika fahiya minal far'iyat, dan lain-lain lah yang seperti itu tuh. Itu masuk kepada far'iyat allati la tastad'il jidal fiha awil inkar ala ma lam yaf'alha. Ya, itu tidak boleh menimbulkan jidal, dan juga tidak boleh mengingkari kepada yang tidak melakukan begitu. Seperti di kita misalnya ada tarekat tertentu dia mengamalkan cara berzikir begini. Di tempat lain tarekat yang sama enggak melakukan itu. Ya itu kan dan di Jawa unik tuh. Itu kan zikir yang ya pertama taruh di dalam pikiran katanya kan. Kemudian ditarik di perut, ditarik ke pikiran, kemudian dibuang. Itu kan dia punya tarekat al-qadiriyah tuh. Tapi kalau di Jawa itu zikir begitu tuh udah kayak teh botol sosro gitu. Apa saja makannya, minumnya teh botol sosro. Apa saja torekotnya, zikirnya begitu gitu. Kalau apalagi di Banten itu dikatakan zikir Banten. Nggak tahu siapa yang bertanggung jawab nanti itu. Ya kan tasawuf ada manhajnya, ada usulnya, ada furuknya. Ya, kita menghadapi orang-orang yang terseret-seret dengan takalid. Dan susah itu, kenapa? Guru saya begitu, alamak. Ya. Padahal gurunya adalah seorang mujtahid di zamannya. Nah, mesti menunggu mujtahid baru, artinya mursyid baru, bagaimana melihat. Makanya ada ruhul asar itu penting. Walaysat hiyal miqyasus sahih listifadatil murid au adam istifadati. Itu bukan standar yang benar untuk memastikan si murid itu mendapat manfaat, faidah atau tidak di dalam berjalan menuju kepada Allah. Itu pertama. Yang kedua, al-afkar wal mabadi la tataghayyar. Ya. Yang kedua ini dalam tasawuf itu ada prinsip-prinsip, ada dasar-dasar pemikirannya yang tidak boleh berubah.
Amal asali tatanawwa wa tata'addad. Adapun pendekatannya, caranya itu banyak dan mungkin berubah ala hasabiz zaman wal amkinah wal ashas. Nggak bisa ngikut, wah ini 100 tahun yang lalu itu mursyid ya, malah mengajak, menyeru orang bertarekat itu dengan cara ini sesuai relevan nggak tuh masih sekarang tuh? Kalau enggak ya nggak usah itu. Nanti dia kalau enggak kualat dia nggak ngikutin, waduh. Ya itu masalah asali karena tarekat itu ada usulnya itu yang ini mana usulnya hilang. Ya, ada bertarekat ya hadroh saja. Ya, asal sudah pakai baju hadroh tuh, wah udah rasanya bertarekat. Setelah itu tidurnya nggak bikin apa-apa. Ya, zikir Rumi misalnya, itu fitnah kepada tasawuf. Ya. Saya melihat di antaranya lah, saya kecil di kampung ini, saya melihat paling mu'tadil. Kiai yang dulu di sini itu paling mu'tadil, nggak ada apa-apa. Murni zikir ibadah sudah. Ya. Hatta kalau mahalul qiyam juga nggak ada yang sampai jingkrak nggak ada. Ya. Tenang gitu, syar'i. Gitu. Tapi tidak berarti bahwa tidak boleh ada cara lain melihat situasi baru, orang yang berbeda dan zaman yang berbeda. Itu. Wa hadza yadullu 'ala al-hikmati wal hayawiyyati fi madrasatina tarbawiyah wa isti'abiha li kafati zawqiyat. Ini menunjukkan adanya kebijaksanaan, ya. Adanya sesuatu yang hayawiyah, ya, yang apa hayawiyah itu? Dinamis, ya. Yang paling penting pada saat itu, ini menunjukkan bahwa ada dinamika atau ada inti pembahasan yang terus dipelihara di madrasah kita ini yang bersifat at-tarbawi, dan menunjukkan juga bahwa madrasah kita ini mencakupi semua zauq. Idza yajib an yufridu ala jami'in nas zauqun wahid. An yufradu ala nasi an yufridu ya ala jami'in nas zauqun wahid. Dan tidak boleh menyatukan jauh pada semua orang. Ya, orang tertentu dengan orang lain zauqnya berbeda. Zaman tertentu dengan zaman lain itu juga zauqnya berbeda. Wa akbaru misalin ala dzalika ta'amulu syaikhina Sayyidi Abdul Qadir Isa rahimahullahu taala bitanwi'i asalibihi fil mu'alajati min shakhsin li akhar. Ya. Saya suka mendengar bahwa ada di madrasah tertentu di kita ini, asal orang masuk tarekat semua mandi tobat, semua sholat tobat, semua khalwah, semua gitu, waktunya bareng, pokoknya seperti orang mau masuk ke persilatan gitu, harus itu ini dulu ya. Padahal kapan dia disuruh khalwah, kapan dia diberikan zikir tak yang berbeda begitu ya, berapa bilangannya itu, kebijaksanaan seorang syekh ya, dalam memahami persoalan tarbiyah mu'alajah ya. Kata beliau, Syekh Abdul Qadir Isa ya, memperlakukan dengan berbagai macam cara dalam menangani seseorang dengan yang lain itu berbeda.
Nah, ada dia melihat seorang Sidi Abdul Qadir Isa di dalam majlis, muridnya sedang ngaji dengan beliau, menoleh. Kan anak itu bertanya dengan beliau, begitu lagi dijawab, dia malah mengalihkan perhatiannya keluar. Ya, itu setahun diskor, suruh diusir, dan aku tidak ingin melihat kamu setahun. Gitu. Kan dia nanya, begitu dijawab, perhatiannya pakai terganggu dengan yang lain, ninggalin omongan beliau. Itu dihukum setahun, bahwa aku tidak ingin melihat wajahmu 1 tahun. Itu betul-betul tepat 1 tahun itu. Hari ini 1 tahun, besok dia datang. Ya, di majelis begini, begitu bangun, begitu datang terus dia bangun, Habibi, gitu. Ya, rupanya dia juga rindu sudah setahun nggak ngelihat muridnya. Di depan terus Habibi. Gitu. Ada yang diberi zikir, dikasih tambah zikir sekian puluh ribu, begitu. Maka Syekhuna selalu bilang, kalau aku berlakukan sikap-sikap tarbiyah, mungkin nggak ada murid saya, katanya, hilang udah. Ya. Pada bubar semua, diskor semua, kena skor semua kita udah. Mungkin ada 10 tahun, ada 5 tahun, ada diskorin semua. Ada yang sangat tersinggung. Saya kalau ingat itu, Allah. Ya. Beliau selalu bilang begini, kalian berzikir bersama, jika tidak ada asar ke dalam hatimu, utruk hadal majlis. Antum idha'atul waqt huna, katanya. Kalau kamu zikir bareng-bareng, enggak ada kesan ke hatimu, tempatmu bukan di sini, silakan berundur diri dan jangan buang waktu di sini, duduklah di makammu di sana. Ya main-main, zikir main-main gitu, silahkan keluar dari sini. Mestinya kan ada asal orang berzikir itu, kalau enggak berarti kan tidak di sini. Ya. Itu sampai seperti itu, karena tarekat itu kan tadi as-sayr al-mukhtas lisalikin biduni rukhas, kan itu. Baik. Yang ketiga, min kamali adabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatil kiram istikhdamu adati tashbih ka'anna fil hadithi anil istishrafatir ruhiyah wal isyraqatin nuraniyah wal halatil imaniyah al yaqiniyah. Min dzalika hadits Jibril alaihi salam hina sa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarah. Yang ketiga ini juga merupakan asas nih. Yang pertama tadi bahwa dalam tasawuf itu ada usul, ada furu, ada inti kurikulum, katakan ada ekstra, dan jangan terjebak di ekstra. Dan jangan fara jadi asal, asal jadi fara. Yang kedua bahwa ada prinsip-prinsip yang tidak berubah, tetapi pendekatan, cara itu berubah. Contoh misalnya di Jawa ini satu masa tertentu ada seorang murabbi mursyid untuk mengembangkan tarekat dengan memperbanyak wakil talqin. Itu furu tuh. Nah, kemudian jika pelanjutnya tidak, nurnya, cahayanya tidak seluas seperti yang pertama, mungkin tidak perlu. Jangan dipaksakan itu sebuah uslub yang tidak. Contoh kecil. Tapi tetap saja orang menganggap itu adalah usul. Usul itu zikir, muzakarah, suhbah, mujahadah, itu la yataghayyar. Karena itu manhaj nubuwah, itu yang dilakukan oleh Nabi. Adapun caranya berganti. Ya. Nah, yang ketiga ini adalah ada adab. Ada adab, ini merupakan usul juga nih, adab ini nih. Yaitu tidak mengatakan dengan
vulgar begitu. Ketika dia mendapatkan isyraqat, mendapatkan pancaran-pancaran dalam rohaninya tuh, ya. Terus tidak diumbar, gitu. Sebagaimana Nabi menggunakan adatut tasbih ka'anna tentang istisrafatir ruhiyah, ya. Tentang istisrafat, apa istisrafat itu? Istisraf, yakni sambu atau songsongan rohani itu, dan juga pancaran cahaya atau satu keadaan di hati ya, imannya yang dalam, maka timbul ucapan-ucapan, timbul kasyaf, timbul, itu tidak akan diucapkan. Ya, ini juga merupakan dawabit. Gitu. Bukan lagi duduk begini dia ada isyraqat nuraniyah terus kejang-kejang misalnya. Nah, ini sudah melanggar. Ya. Mungkin itu mudda'i kadzib. Ya, seperti tawajud misalnya, orang zikir atau apa langsung jatuh gelepak. Itu dhaif. Ya, itu juga bagian daripada jiwa yang lemah, gitu. Justru kita pengennya cari fenomena yang begitu, banyak yang jatuh, yang celeng, yang jublak, yang nah. Ya. Nah, seperti Nabi ditanya oleh Jibril tentang ihsan, jawabannya anta abudallah ka'annaka tara. Apakah melihat Allah ini seolah-olah bagi indra? Ya. Tetapi bagi batin, bagi rohani, melihat Allah adalah ru'yatun haqiqiyah. Ya. Syuhud atau penyaksian yang hakiki. Kan begini. Yang dipandang oleh akal itu semakin khayal, itu sebetulnya semakin hakikat. Karena akal tidak akan sampai kepada dibalik alam semesta itu. Jangankan sampai ke gaib. Ya, dia hanya sampai fisik saja. Ke metafisik saja tidak mampu akal tembus ke sana. Bagi dia khayal itu wilayah khayal, dan itulah wilayah hakikat. Melihat Allah adalah hakikat. Tapi penglihatan yang bukan, ya, menjadi idrok atau mudrokat daripada mata, bukan. Ya. Nah, maka dia menggunakan ka'anna. Atau hadis Harisah radhiyallahu anhu, ka'anni anzuru ila ahli jannati yatazawarun wa ka'anni anzuru ila arsy rabbi bariza. Ketika ditanya tentang apa? Kaifa asbahta ya Harith? Asbahtu mu'minan wa ma misdaku kalamik. Nah, dia menggunakan ka'anni anzuru, seolah-olah aku melihat ahli surga saling kunjung mengunjungi, dan aku melihat aras Tuhanku nyata. Wa hadis Hanzalah, ya Rasulullah nakunu indana tuzakkiruna bin nari wal jannah ka'anna ra'yal ain. Ka'anna. Ya. Kalau kami duduk bersama engkau dan engkau memberi peringatan kepada kami tentang surga dan neraka, seolah-olah aku melihat dengan mata. Ya, dengan mata seolah-olah, tapi dengan batin. Ya. Seorang melakukan dosa lalu rasa tersiksa, itu bukan seolah-olah itu. Itu jiwa yang hidup, dan itu neraka. Ya. Lebih tersiksa itu daripada dibakar betul. Ya. Apalagi kalau Imam Ibnu Arabi mengatakannya, yang membakarnya adalah yang maha pengasih dan penyayang. Tapi kalau dijauhi dengan kekasih ini, oh, ya,
Bapak coba sama bini, mendingan diomelin, mendingan didiemin. Mendingan diomelin. Rekam aja habis itu tunjukin tuh. Kalau didiemin bagaimana ngajak bercandanya tuh? Ya, dijauhin lebih, didiemin, dijauhin itu hukuman sebetulnya. Ya, iyalah. Kalau dipukul, dicubit itu justru ampunan. Gitu. Makanya para aulia itu jika lupa Allah, sedihnya bukan main. Dibanding dia mukhalafatus syariah. Karena itu Allah ampun. Ma'akauni sahabati radhiyallahu alaihim aqrabul khalqi ma'rifatan wa imanan. Padahal sahabat orang yang paling dekat ma'rifatnya, imannya. Wa alamun nas billahi yaqinan. Dan orang yang paling mengenal Allah secara yakin. Wa nahnu aula wa qad ba'udat bina asyiqqatu wa qaduma bina al-ahdu an nabta'ida anil muakkadat wal qasam fi hadithina anil jawani berruhiyah. Para sahabat aja itu kalau membicarakan tentang keadaan rohaninya, tentang apa yang dirasakannya, apa yang didapatkannya, dia menggunakan bahasanya ketika mengungkapkan ka'anni, seolah-olah ya. Padahal mereka adalah orang yang paling beriman. Maka kita lebih lagi untuk menjauhkan ya, ungkapan-ungkapan pasti dan sumpah ketika kita bercerita tentang apa yang kita rasakan. Ya, Jawani berruhiyah. Wah, saya mendapatkan ini seolah pasti. Mereka ka'anni. Para sahabat ada karamat aja dia ketakutan. Saya takut ini setan. Kita mah apa gua keluarin ya karamat gua nih. Wah. Gitu. Mereka karena bukan itu tujuannya. Kita memang tunggu-tunggu. Ya, ini duduk zikir udah lama banget ngebul kayaknya ntar nih. Ya. Itu. Nggak ada itu, nggak ada. Jangan ada, kalau ada juga lewatin. Jadi perbincangannya itu tentang tadi isyraqat nuriyah. Saya dapat isra ini, saya ini. Allahnya mana? Makanya mereka mengatakan apa yang dari Allah itu bukan Allah. Mungkin itu balasan, mungkin itu ya, balasan amal kita. Bahkan takut mereka mestinya dibalas karena tidak ingin itu. Jadi kenapa para aulia itu kalau terjadi karamat dia takut? Karena takut itu balasan amalnya. Itu. Dia nggak mau. Saya ingin engkau. Ya. Istri hati-hati kalau laki roman udah loman ngasih aja, mau kemana bang? Tanya itu. Abang mau kemana emang? Lah kagak. Tapi lo udah mulai ngebangun rumah, ngasih mobil itu hati-hati itu. Itu rayuan itu. Hati-hati. Tanya abang mau kemana gitu. Ya. Kalau Allah udah nurutin apa baik, jangan-jangan itu istidraj. Yang pemberian yang sedang nggak perlu dipertanyakan lagi nanti di surga. Di dunia ini darul ibtila. Ya. Jangan mau enak-enak baik. Jangan ada apa-apa, kalau ada apa-apa lewati. Kata Imam Ibn Atta, wa nahnu fitnatun fala takfur. Saya ujian ya. Jangan engkau kufur. Jangan ini menutupi Allah. Tidak. Bahkan kita mesti menjauhi itu. Rabi'an tarkul ibaratil mubhamah wal ghamidah allati tuthiru syukuk wal awham fi nufusi ba'dis salikin kal ghazlil hissi wal khamriyat wa dzikril asma'il muannatsah wa khasatan fil majalisil amah imtithalan liqaidatin tarbawiyah wa du'ahan nabiy sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuk
wa akhta'u man ya'taqidu anna al-ibarat kullama kanat aqad aw anna al-insyada kullama kana fil ghawamid kana al-halu aqwa wal istifada a'la. Ini aturannya begini. Gitu. Kan banyak kasidah-kasidah sufi itu ya, banyak kata-kata yang menggunakan simbolik-simbolik apa begitu. Itu sebetulnya tidak boleh ditampilkan di muka umum karena itu konsumsi orang tertentu. Gitu. Maka kita meninggalkan ucapan-ucapan yang maknanya memang tidak jelas ya. Gitu. Justru akan membangkitkan keraguan di sebagian para salikin. Seperti memuji Nabi dengan menggunakan simbolik bahasa-bahasa wanita. Nabi kan sering disebut di dalam qasidah orang sufi itu Busaina, Nusaim'a, Rubna, terus siapa lagi tuh? Laila. Itu simbolik kekasih. Itu kal ghazilil hissi. Apa? Cumburayu. Atau khamriyat, arak. Kan ada nyanyian-nyanyian arak dalam qasidah. Ya, padahal maksudnya itu adalah ruhiyah. Itu akhlak maksudnya, tapi ya. Apa itu yang dalam satu qasidah? Arak kita halal, apa itu? Hah? Bukan, ada dalam qasidah itu. Ya. Allah. Ini adalah batasan yang bukan hal yang penting dalam tasawuf. Itu hanya tasliyah. Itu. Maka untuk mengucapkan qasidah-qasidah itu mesti ada kehadiran mursyid di situ. Takut jadi satu kelalaian ya. Ya. Atau menyebut nama-nama perempuan khususnya di majelis umum untuk melaksanakan kaidah tarbawiyah yang Nabi letakkan da' ma yuribu. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Jadi ada kata-kata yang membuat orang tidak paham, jangan. Ya. Dan salahlah orang yang beranggapan bahwa ungkapan-ungkapan ketika makin rumit atau qasidah, ketika makin lughuz itu misteri gitu, itu justru hal semakin kuat. Itu jangan-jangan itu juga hawa gitu. Tidak. Yang kelima, nas'a bi kulli juhdina fil umuri kulliha ila al-i'tidal wa tawazun wal ihatati syamila li kafati jawanibi takamuli shakhsiyatil muslim hatta la yudghi janibun ala akhar fatahtalu shakhsiyah wa qad yuaddi ikhtilaluha ila inhirafin fi sulukihi wa ta'amulihi ma'al akharin. Yang kelima ini berupaya semampu mungkin dalam segala urusan, dalam segala perilaku perkara untuk i'tidal dan tawazun, ya, moderat, seimbang dan hati-hati, ya, yang mencakupi semua sisi interaksi seorang muslim sehingga tidak ada satu pribadi pun ya, menzalimi yang lain sehingga menimbulkan kerusakannya dalam pribadi dia. Dan kemudian dengan demikian itu akan membawa kepada inhiraf bisulukihi wa ta'amulihi. Akan membawa kepada inhiraf. Apa inhiraf itu? Penyimpangan ya, penyimpangan dalam perilaku dan interaksi kepada yang lain. Ya, betul-betul hati-hati. Ya. Dan kita memudahkan orang lain tapi tidak diri kita. Ammal ghulu fi janibin minal jawanib ala hisabi ma tabqa fa huwa khata. Adapun ghulu ekstrim, berlebihan dalam berbagai sisi ya, dalam berbagai perkara itu merupakan kesalahan yang wajib dijauhi.
Yang keenam, idza kana syatah dha'fan atau izharul karamati naqsan fattaqwa wal kamal huwa an yura'iya salik dibta ibaratihi bima warada an nabi sallallahu alaihi wasallam wa bima warada an salafina salih ridwanullahi ta'ala alaihim fi aqwalihim wa amalihim wa hada ma yajibu an nulzima bihi anfusana wa nad'u ilaihi ikhwanana. Syatah, ya, kata-kata celoteh, ya, syatahat. Apa bahasa kerennya syatahat itu? Atau menunjukkan karamat. Jadi syatahat itu justru sebuah kelemahan, ya, fenomena kelemahan itu syatah. Ya. Kan ada orang untuk menjelaskan keadaannya dia ungkapkan dengan kata-kata yang kata-kata ini ya, kata-kata satah, kata-kata yang secara lafaznya menyalahi akal sehat atau teks agama yang benar, gitu. Karena satah itu kan akalnya rusak, ya. Meskipun hatinya bersih baik, gitu. Dan itu satu kelemahan. Maka Imam Ibn Arabi itu sering mengkritik, menyederhanakan ungkapan-ungkapan tentang makrifat yang berbelit-belit, yang panjang diringkaskan oleh dia. Atau menunjukkan karamat itu justru kekurangan, naqs, bukan merupakan kesempurnaan. Ya, maka takwa dan kesempurnaan rohani akhlak itulah yang seorang salik mesti memelihara, ya, mengontrol ucapannya seperti yang Nabi lakukan dan para sahabat lakukan. Dalam keadaan apapun ungkapannya tetap beraturan. Ini yang wajib kita pegang, gitu. Dan ini juga yang kita seru kepada orang lain, kepada ikhwan kita. Jangan menggunakan kata-kata syatah, ya. Dan apalagi menunjukkan karomat. Seorang salik mesti memelihara dhabta ibarati, ya. Aturan ucapan itu, aturan ungkapan. Yang ketujuh, al-farqu bainal isma wal hifz ma'lum lada ahli al-ilm. Wa nahnu na'taqid bi syaikh al-hifdha min Allah Ta'ala wa la na'taqid bihi al-ismah. Idil khata'u la yani intiqas al-qadr wa lidzalika kana ar-ruju' ila al-haqq min akbaril fadail. Wal mawqif min al-khata' an-nusx wa tasdidu la al-intiqad wa syamata. Kita yang ketujuh ini membedakan antara maksum dan mahfuz. Ya, ini memang bagi ahli ilmu ini maklum sudah, ya. Dan kita meyakini bahwa seorang syekh itu mahfuz, hifz, dipelihara oleh Allah. Ya, arti dipelihara jika dosa diampunkan. Karena mereka orang-orang yang dekat kepada Allah adalah orang-orang yang bertaubat. Makanya kan orang baru dikatakan mulai bertasawuf apabila dari garis start yang betul. Apa garis start yang betul? Apa? Khasyah kepada Allah. Kalau mulainya tidak takut dengan Allah itu memang belum lari, belum berjalan menuju kepada Allah. Ya, ada perbedaan pakar-pakar tarbiyah, pakar-pakar pendidikan umum selain tasawuf dengan tasawuf. Ya, karena tasawuf sering mengatakan takut, akhirnya pakar-pakar pendidikan umum mengatakan agama ini jangan dimulai dengan takut. Itu serem, dia salah menafsirkan takut di dalam agama ini. Dikiranya takut kepada Allah sama dengan takut kepada harimau, sama dengan takut kepada istri. Ya, bapak kalau takut kepada istri pasti pergi ke warung sebelah tuh. Ya. Karena yang nunggunya janda itu pergi ke situ terus tuh. Kenapa itu? Takut sama istri kan pergi. Takut sama harimau lari. Takut kepada Allah justru semakin mendekat. Ya. Justru orang yang nggak takut itulah yang semakin jauh dari Allah. Kalau orang takut mesti lari kepada Allah. Bahkan dimulai dengan takut. Itu. Nah maka
Berbeda itu antara maksum dan mahfuz. Mereka yang mula-mulanya sudah takut, maka apabila berdosa terus bertobat kepada Allah. Bahkan kata mereka apa? Asyuhudu huwa gufranun azim. Ya, syuhud itu sudah ampunan agung tuh. Berdosa, hatta orang yang syuhud. Ya, hatta kutub berdosa. Ya. Kita ini yang sering mengeluarkan manusia dari batas kemanusiaannya. Seorang wali itu suci. Jadi ketika melakukan dosa kita tidak mampu memaafkannya. Kita sendiri itu yang membangun image seperti itu. Itu bukan hati yang baik, itu otak saja lemah itu begitu. Tidak mampu memahami agama dan memahami manusia berdasarkan logika yang benar dan berdasarkan aturan agama yang benar. Justru malah ketika ya kami mendapat pendidikan ya di min syekhuna bahwa mencari mursyid itu kenapa Nabi disuruh manusia meskipun Nabi maksum tapi kan melakukan kesalahan secara syar'i untuk sunnah. Nah, kalau seorang selain Nabi ya justru kita mencari yang salah agar kita belajar bagaimana bertobatnya. Ini mindset apa yang dibangun nih oleh bukan fakar tarbiyah jika salah jatuh? Oh tidak. Ya. Kalau kita mencari yang nggak salah-salah, repot ngikutinnya Pak. Misalnya seorang syekh murabi malaikat, waduh, bingung kegedeman perempuan. Ya. Yang kita lihat malah orang-orang sufi istrinya 4 tuh. Bukan gak gedeman perempuan, malah kebanyakan. Kan jelas kita melihat basyariahnya itu. Ya, ambruk diomelin sama bininya 4-4-nya diem aja lah ya. Lah kan asli itu basyariahnya. Ya. Tapi bagaimana sikapnya setelah itu? Itu yang paling penting tuh. Itu baca buku itu nggak dapat tuh. Oh, gini. Gitu. Nah maka kita meyakini syekh itu al-hifaz minallah tidak ismah. Ya, salah. Ya, salah itu tidak berarti mengurangi kadar kemuliaan seseorang. Oleh karena itulah kembali taubat kepada Allah itu min akbaril fadail. Maka taubat itu aslul maqamat. Ya. Wal mauqif minal khata' an-nusx wa tasdid. Menyikapinya dengan memberi nasihat dan meluruskan, bukan mengkritik dan mempermalukan. Gitu. Ini kita ada orang salah, gua heran lu ngapa jadi begitu? Ya. Ini manusia planet dari mana nggak ngerti tentang. Itu kan tidak realistik. Yang ke-8 talabul haq. Ya, muraduna haitsu kana wa anna wajad. Wal hikmatu dhalatuna nanshuduha wa nas'a ilaiha. Kita selalu mencari kebenaran, itu tujuan kita dimanapun berada. Karena hikmah itu diumpamakan seperti barang yang hilang, yang terus kita berusaha mencarinya. Wa minal hikmah fi ayyamina. Ini uniknya nih, ini dari pertama Sidi Ahmad Mustafa Al-Alawi, bahkan dari Sidi Ahmad Zarruq. Kan Darqawi itu pecahan daripada Zarruqiyah. Zarruqiyah pecah sampai ke Alawiyah. Alawiyah pecah ya, sampai ke Darqawiyah. Darqawiyah pecah Alawiyah. Ya. Karena tarekat Saziliyah ini bukan parak daripada tarekat-tarekat besar, bukan dari parak dari Qadiriyah, parak dari bukan, dia memang kutub sendiri. Bahkan furu'iyat Saziliyah hampir sama dengan beberapa furu'iyat dari beberapa kutub, dari beberapa madrasah besar. Ya, semua madrasah kan dari Junaidi kan, Junaidiyah semuanya. Qadiriyah, Junaidiyah, semuanya Junaidiyah, termasuk Saziliyah. Gitu. Tetapi meskipun ini dari Junaidiyah, punya furu' sama besarnya dengan semua furu' yang ada.
Seperti ini Darqawiyah, kita Darqawiyah itu kita Alawiyah pecahan dari Darqawiyah, pecahan dari Zaruqiyah. Ya. Baru Saziliyah. Ini dari Imam Zarruq yang terus turun-temurun sampai kepada Imam Darqawi dan sampai ke Imam Ahmad Al-Mustafa Al-Alawi, Sidi Muhammad Al-Hashimi dan Sidi Abdul Qadir Isa. Beliau mengatakan minal hikmah fi ayyamina hadhi adamut tarkiz ala lafzi tasawuf. Kami duduk beberapa tahun dengan Syekh itu, beliau jarang sekali menyebut tasawuf. Ya. Akhlak, ibadah karena Allah, mahabbah, ya udah. Kecuali sedang ngaji baca kitab. Wa ada mu'tibari hadza lafzi aslan naqif indahu wa natanaqash alaihi. Ya, jangan selalu kita perdebatkan lafal tasawuf ini. Li'anna al-ahdaf al-ilmiyah wa tarbawiyah as-samiyah hiyal murad. Ya. Karena tujuan-tujuan ilmu dan tarbiyah yang luhur inilah yang dimaksud. Yang kita bicarakan adalah tarbiyah saja. Yang dimaksud dari apa? Dari mendirikan madrasah ini. La yaliq an naj'ala alfaz wasakliyat hajizan 'alal madmun. Jangan, dan tidak patut lafal-lafal dan formalitas justru menghalangi menghalangi isinya. Au an natamassak bil madhahir dunal lub, atau berpegang kepada tampilan mazhar tanpa isi. Idzla musyahata fil istilah. Tidak ada perdebatan dalam istilah. Mau istilah ini, istilah itu, istilah enggak. Kan ada enggak istilahnya ini. Ya udah. Yang penting tazkiyah, tasfiyah sudah. Makanya ini kata-kata ulama dulu ini. Kana tasawuf fi masabaq haqiqatan bila isim. Dulu tasawuf hakikat tanpa nama, wal yaum huwa ismun bila haqiqah. Kamu tarekatnya apa? Gitu. Oh, saya tarekatnya ini. Syekhuna itu kalau ditanya, Syekh, tarekatuka, madza tarekatuka? Nah, tarekah Muhammad. Ya sudah. Tarekah nubuwah. Sudah. Wa ana Sosilia, anta Padri. Oh, sampai ditulis di KTP itu, ya. Di kartu nama, ya, mursyid tarikat. Wah, ya. Kalah direktur bank. Ya. Tasawuf dulu hakikat tanpa nama, sekarang nama aja. Apa itu? Wal muwaffaq huwa alladhi yastati an yusil fikratahu ila kullin nasi hasba i'tidadatihim wa biduni hawajiz. Maka yang muwaffaq adalah orang yang mampu bagaimana menyampaikan fikrahnya kepada semua orang berdasarkan kapasitas kesiapan orang. Itu yang paling penting. Enggak usah ini tarekat ini, yang paling penting dia mampu enggak merubah, membangun jiwa orang itu. Oh, itu mah tarekatnya ini kenapa? Yang kesembilan, kitab Haqa'iq Anit Tasawuf. Ini adalah salah satu dawabit juga bagi madrasah kita. Haqa'iq Tasawuf ini ya, hendaklah dijadikan sebagai referensi yang muktamad. Ya, dan boleh membaca kitab yang lain sebagai menambah, tapi ya menambah pengetahuan lah. Tetapi yang paling utama, Sidi Abdul Qadir Isa itu sudah menuliskan seluruh persoalan tasawuf, manhajnya, permasalahan tasawuf, manhajnya, dalil-dalilnya, ya, itu ada dalam kitab Haqa'iq Anit Tasawuf. Taib. Sekarang ad-dawabit al-manhajiyah fi ta'amul ma'al akharin. Bagaimana ya, aturan-aturan yang sistematik di dalam tarekat kita untuk berinteraksi kepada yang lain, tarekat lain, orang lain, ulama lain, ya.
Yang pertama, mauqifuna minal ulama ila amilin. Bagaimana dengan ulamain? Kullu alim wa da'iyah ilallah bisidq akhun lana wa in lam yahdur ma'ana nu'ayyiduh. Setiap alim, setiap dai ya, yang siddiq itu saudara kita. Meskipun bukan orang yang sama dengan kita, orang satu madrasah dengan kita, duduk dengan kita. Kita dukung, ya, kita doakan, kita bekerja sama min ajli salihil Islam wa salahil muslimin. Kita bersama dengan ulama mana, tarekat apa, ketika bicara untuk memperbaiki Islam. Ya, bukan kelompok-kelompok yang tidak. Wala nansa annal ummatal yaum bihajatin ila alafil ulama al-amilin fi kafatil majalati lin-nuhud biha id kullu fardin yakmulul akhar wa yasuddu thughratan lil ummah hiya bihajatin ilaiha wa la yumkin li da'watin wahidah mahma kanat an tastau'iban nas jami'an. Dan jangan lupa hari ini kita memang sangat memerlukan ribuan ulama yang amilin di dalam berbagai majal, berbidang untuk membangkitkan umat ini. Karena setiap satu ulama dengan ulama lain saling melengkapi dan menutup celah-celah ya, bagi umat ini sebagai keperluannya. Banyak umat keperluannya tidak tertutupi, maka kita perlu bekerja sama dengan ulama lain. Tidak mungkin hanya satu dakwah saja. Meskipun dia menguasai semua ilmu, tetap memerlukan yang lain. Itu sikap kepada ulama. Lalu mauqifuna minal wilayah, bagaimana menyikapi para wali? Na'taqid bi wilayati ahli iman wilayatan amah. Semua orang mukmin wali umum. Wa na'taqid bi anna lillahi ubadan istafahum liyakunu ahla khasatihi wa mujarasih. Kita meyakini Allah punya hamba-hambanya ya, yang menjadi orang khususnya itu. Ya. Wala na'taqid bi anna fulanan minal basar yarana wa yatla'u ala a'malina aina ma kunna. Dan kita tidak meyakini bahwa ada orang manusia yang melihat kita dan mengontrol amal kita dimanapun kita berada. Nggak ada itu. Mursyid itu bukan seperti nenek sihir dengan bola sihirnya ngeliatin muridnya. Wah, ya, tidak begitu. Sebetulnya bukan begitu cara memahaminya. Ya. Ini kita sama istri nih, kalau kita kemana-mana, ya, kalau kita setia sama istri kemana-mana, itu istri rasanya ngikutin baik. Begitu ada perempuan lain, wah, saya punya bini pok, saya punya bini pok, gitu. Itu namanya dia bininya ngontrol terus. Itu kan pasti coba kita punya teman begitu, wet, lu sama bini takut amat. Lah kan nggak ada, bukan, tapi setianya itu. Gitu. Ini mah jalan sama bini pakai ngelirik yang lain lah kan. Itu laki orang ajar itu akhirnya. Enggak ada orang yang ngawasin aina makuna wa anallahu qudratut tasarruf mata syaa. Dan dia punya kemampuan tasarruf itu. Ya. Mengelola tasarruf itu. Kapan saja dia kehendaki wa annasya. Fadzalika yata'arad ma'a rububiyyah subhanahu ma'a rububiyyatihi. Ini bertentangan dengan rububiyah ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada. Tidak ada. Kita jujur kepada Allah melalui tarbiyah gurunya, maka sampai selesai dan Allah akan mengontrol. Tiba-tiba Allah yastantiq, tiba-tiba Allah membuat gurunya berbicara tentang keadaan dia. Ya, bukan ngebaca dari Lauhul Mahfuz. Ya, Syekhuna selalu bilang, ana insan dhaif, ana lastu Superman, katanya. Saya bukan Superman, wala Spiderman gitu, bukan dhaif. Ana bukan orang ya, yang membaca di Lauhul Mahfuz. Ya, antum sidiklah antum kepada Allah dengan sendiri-sendiri.
Allah akan berikan aku manfaat padamu. Selalu beliau bilang begitu. Kalau kamu tidak sidik kepada Allah, meskipun ditarik, kata beliau Imam Abdul Qadir Al-Jilani, untuk mendidik kamu, antum ghafil, maka tidak ada apa-apa. Nah, ini apa namanya, pemahaman yang perlu diluruskan. Ini apabila orang udah jadi pimpinan tarekat langsung kayak punya teropong gitu, nggak ada. Ya, apalagi kalau udah balik ke rumah, habis sudah. Itu mereka para mursyidin itu kan kalau di luar kan wah idealnya bukan main itu. Balik ke rumah selesai sudah. Habis sudah. Ya. Mati kutu dah. Mati kutu. Nah, insan basyariah. Nah, itu sebabkan ab'adun nas minal alim, siapa itu? Ahluhu wa jiranuhu. Ya. Orang yang paling nggak kenal dengan orang alim itu anak istrinya dengan tetangganya. Ya, nggak kenal. Wa hadha ghairul firasa wal ilham wal kasyaf min Allah lil abdi salih. Itu bukan firasat, bukan ilham wal kasyaf. Yang ketiga, mauqifuna minal karamah. Bagaimana sikap kita dengan karamat? Nu'minu bi karamatil auliya. Ya, beriman kepada karamat aulia. Wa annal karamata ata'un wa madadun. Karamat adalah pemberian dan madad. Li abdin akhlasa lahu subhanahu fi qawlihi, wa untuk hamba yang ucapannya, yang perbuatannya ikhlas untuk Allah. Walakin at-ta'yin wa takhsis li fulan duna ghairi amrun la nusallim bihi wa la naqul. Adapun orang kan nanya, sekarang kutub siapa sih? Ya, enggak ada, bukan urusan kita untuk si fulan. Malah guru kita kutub, guru kita. Nah, ya. Tidak. Ta'yin wa taksis, menentukan kepada sipulan tertentu bukan yang lain. Ini perkara yang kita ya, tidak menerima dan kita no comment, artinya gitu. La naqulu, no comment. Gitu. Emang kalau udah dikasih tahu mau ngapain? Tetap nggak manfaat. Mau misalnya ada wali nih yang ngasih tahu, ente mau tahu kutub tuh, ya nggak tahu misalnya tetangganya, ya ilok lah, ya kan begitu. Nabi udah ngaku nabi ditolak, ya enggak kan, gitu. Abu Jahal nolak, ya. Nah nanti orang yang seperti Sidin Abu Bakar baru, ya, jika sidik kepada Allah maka baru melihat, itu. Rabi'an mauqifuna minal majazib. Nah ini penting ya. Sikap kita kepada ahli jazab. Adamul akhdhi bi kalamihim wa adamul istishhad bihi. Ya. Tidak mengambil ucapan orang majdzub dan tidak menjadikan omongannya sebagai dalil idza kana mukhalifan, kalau menyalahi Al-Qur'an dan hadis. Satu. Kedua, ada mu'tibari kalamihim amran musallaman bihi. Jangan dijadikan aksiomatik, ya, pembenaran terhadap ucapan-ucapan mereka. Ya, kita ngomong lalu kita jadikan penguat perkataan kita, ini perkataan ahli jazab, tidak. Ma'a adami suhbatihim, dan jangan bergaul dengan mereka. Ini apabila ada jazab diiring-iring. Nah, mereka itu orang yang ditutupi Allah. Kenapa kita buka-buka? Itu kama qala syekhuna tu'zih, kamu menyakiti dia. Udah, biarkan dia ma'ahalu, katanya. Biarkan dia dengan halnya kepada Allah. Dan enggak ada manfaatnya pun untuk kita. Al-ihsan ilaihim bi ayyi wajhin min wujuhil ihsan ma'rifaq fi uslubi ta'amul ma'ahum. Tetap kita berbuat baik dengan berbagai cara apapun, ya, di samping kita tetap memperlakukannya dengan lemah lembut, ya. Dan yang keempat, ada mu'tibarihim syuyukhan au mursyidin yuqtada bihim au yu'khad anhum, dan jangan jadikan guru mursyid yang kita ikuti atau kita ambil darinya. Enggak ada apa-apa, enggak ada. Dan dia memang ditutup oleh Allah untuk menjadi pewaris, katakan penularan
kemuliaan batinnya tidak ditutup. Kan mastur kan dikunci sudah, kunci mati. Dia termasuk orang yang pikirannya tidak teratur dan gak boleh, karena Al-Quran dan hadis itu perkara-perkara hakikat yang diturunkan oleh Allah dengan bahasa ya manusia, bahasa kan akal jama'i. Ya. Jadi orang-orang yang jazab itu kalau kita datengin, kita iring-iring, kita dudukin di majelis, itu menyakiti mereka. Ya, akhirnya makin gila. Ya. Yang kelima, mauqifuna min ahli suluk. Dinunal hanif yulzimuna bihabbatil ghair likulli muslimin kama nuhibbuhu li anfusina. Wa ahlul madaris at-tarbawiyah aula bil mahabbatil ukhuwah taqarrub li anal ahdaf wahidah wa in ikhtalafatit tara'iq wal asalib. Agama kita yang suci ini mewajibkan kepada kita mencintai kebaikan untuk semua muslim sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk diri kita. Dan orang-orang yang berada di madrasah tarikat yang lain itu lebih utama kita cintai dan kita bangun ukhuwah dan kita dekati, karena tujuannya sama meskipun madrasahnya berbeda, meskipun caranya berbeda. Ini orang jangankan layan tarekat, satu tarekat gak layan guru, perang. Ini kan madrasah tasawuf justru madrasah untuk memperbaiki rohani. Nah kalau dianya ya, ini kan tasawuf, ini kan ruh ya, ruhnya begini bagaimana ya, karena sibuk dengan istilahat, dengan malabis, dengan baju. Wal ikhtilafi ra'i wal ijtihad fihi la yuaddi ila al-qati'ah. Perbedaan jangan membawa kepada qati'ah, putus. Wal karahiyah, benci. Paman qata'ana wasalna wa man jafana raghibna fihi. Orang yang memutuskan kita, kita sambung, dan orang yang menjauhi kita, kita sukai. Nah kemudian ini ada sifat-sifat pribadi, sifat-sifat kepribadian seorang salik yang perlu dipahami oleh kita. Yang pertama, muslim bersama Tuhannya. Apa? Tanmiyatun nawahil imaniyah. Kita disuruh terus mengembangkan sisi keimanan. Yang kedua, akidah. Yang ketiga, fikih. Yang keempat, ibadah amaliyah. Ini sifat kepribadian ya, muslim, seorang muslim. Kepada Allah selalu dia tumbuhkan, kembangkan imannya, akidahnya, pemahamannya, dan ibadahnya. Kedua, kepada diri sendiri. Kepada diri sendiri itu banyak sekali. Pertama, kepada tubuhnya. Mu'tadilun fi ta'amihi wa syarabih. Jangan banyak makan, minum berlebihan. Kemudian muzawalun lirriyadatil badaniyah. Muzawal yakni mumarasah. Ya, membiasakan olahraga. Waduh. Ya. Olahraga ini. Ini ustaz mau ada duduk, enggak ada olahraganya pisan. Ketiga, naziful jismi wasyab. Pakaian dan tubuhnya bersih. Jangan tasawuf seperti orang bangkit dari kuburan. Kotor, kayaknya inilah zuhud nih, jahid ya. Sampai kayak hantu kelihatannya. Wih, ini baru wali nih. Nah, tasawuf tidak begitu ya. Ya. Kalau tasawuf konsennya kepada kebersihan hati, mestinya terpancar matanya, mulutnya, pakaiannya, tempatnya ya, bersih semua. Bersih itu akhlak bagi mereka. Kemudian yang keempat, husnul hay'ah dan tibraihah. Tampilannya cakep dan wangi. Tasawuf bau, waduh. Gimana? Akhlak itu kan selalu diumpamakan minyak harum. Ya. Ini orang bagaimana mau ngedeketin? Bau ini, supi ini. Nggak mandi-mandi ya. Itu dengan tubuhnya, dengan akalnya. Al-ilm indahu faridu wa syaraf.
Ilmu bagi dia wajib dan satu kehormatan. Kemudian dua, yutlubul ilma hattal mamat, menuntut ilmu sampai mati. Ini udah tua berhenti. Udah tua katanya, lah mati ke? Iya. Iya, saya ngajar di masjid orang tua-tua mulu. Begitu ngajar pada nyender begitu lah. Ini di depan kosong. Saya bangun gitu, yang tua depan kata saya. Lagi zaman Nabi perang, yang tua tuh di depan supaya mati duluan, gak berguna kata saya udah. Lah, kalau udah alim boleh. Oh, justru ya, saya sering menjumpai ulama makin tua makin suka ilmu karena dia ada ilmunya. Nah itu udah tua. Lah ini goblok yang begini. Ngaji biar tua. Nah, tuaan mana ilmu sama umur? Gitu. Yang keempat, yutqinu ma takhassasa bihi. Dia bidangnya apa, pakarannya apa, dia betul-betul dia sempurnakan tuh bidangnya apa dia. Yang keempat, yaftah nawafiza mufidatan ala fikri. Betul-betul dia membuka wawasan bagi pikirannya segala yang bermanfaat. Oh, basah itu tuh kalau tuh. Dari apa namanya? Dari tenda masuk sini tuh Pak, airnya. Pak ambil kain tuh Pak, ambil kain anduk di anduk. Kelima, itqanu lughatin ajdamiyah. Ya. Orang sufi itu paling nggak punya satu bahasa asing tuh. Kami dulu punya guru Syekh Zakiyuddin Ibrahim itu 5 bahasa. Inggris, Prancis, Jerman, Ibrani, Parsi. Pakaiannya itu tetap aja pakai jubah, pakai songkok yang sulaman benang gede-gede ibu-ibu tuh. Udah kemana pun itu aja pakaiannya, pakaian soid itu, pakaian jubah gamis kampung yang ininya panjang tuh. Kalau duduk kayak orang kampung. Tapi kemudian dia ceramah dalam bahasa Jerman 2 jam. Itu ya, disebut Al-Imamur Raid. Itu masyaikh Al-Azhar sekarang itu murid-murid beliau semua. Termasuk Syekhuna Sidi Yusuf adalah beliau juga berguru sangat kepada Syekh Zakiyuddin Ibrahim. Itu 5 bahasa tuh. Kita sufi ini betul-betul seperti kodok dalam tempurung, nggak tahu. Ya. Kemudian itqanul Qur'anil Karim tilawatan ma'al lughatil arabiyyah tahaddusan wa kitaban. Ya, itqan membaca Al-Qur'an sekaligus bahasa Arabnya, baik bicara dan menulis. Ya. Ini untuk orang Arab ini. Ya paling enggak kita mengerti kitab. Kemudian jim ma'aruhi, dengan ruhnya. Yusqilu ruhahu bil ibadah. Terus dia tingkatkan ibadahnya untuk mengasah rohaninya. Yulzimur rafiq salih wa majlisil iman. Dan dia mewajibkan untuk berkawan dengan orang soleh dan duduk ya, di tempat yang ada iman di dalamnya. Kemudian yaksuru min tarjidis siyagh wal adiyah wal azkar al ma'surah. Sering melakukan mengulang-ulang, artinya berzikir, berdoa yang maksur. Kemudian ma'anafsih, kepada nafsunya, yujahid nafsah, melawan nafsunya. Yasluk inda syaikhin alim amil lahu ba'in wa tawilun bitazkiyah wa tarbiyah. Dia dididik di syekh yang alim, yang amil, yang punya pengetahuan yang luas tentang tazkiyah dan tentang tarbiyah. Zaman sekarang ini kita hindari sehindar-hindarnya jika seorang murabi itu tidak tahu mubtada khobar. Bahaya, karena dia tidak dapat mengembalikan ke sumber, ke referensi ya, syariah. Kalau soleh wali ya silakan ya. Mau
Oh, mau artinya orang bodoh tentang syariah, wali. Kemudian yang ketiga nih, ini yang pertama sudah, yang kedua dengan dirinya tuh, dengan dirinya, dengan tubuhnya, dengan akalnya, dengan ruhnya, dan dengan nafsunya. Sekarang ma'awalidaihi, al-muslim ma'awalidaihi, dengan kedua orang tuanya, arifun qadrahuma wa ma yajibu alaihi nahwahuma, mengetahui kemuliaan orang tua dan yang wajib dilakukan untuk orang tua. Barun bihima, taat walau kana ghairu muslimin, meskipun bukan non muslim orang tuanya. Katsirul khauf min uquqihima, ya, takut mendurhakai. Kemudian taat kepada ibunya, kemudian bapaknya. Yang kelima juga ya birru ahla wuddihima, mentaati orang yang dicintai orang tuanya tuh, ketika orang tuanya hidup dan ketika orangnya mati. Jadi orang yang dihormati, dihargai, ada tempat orang itu ya di orang tua kita lanjutkan. Karena apa yang dia disukai oleh orang tua ya, sesudah matinya kita lakukan pun tetap suka. Jangan putus kepada orang-orang yang dulu silaturahmi dengan orang tua kita. Yang keenam, yas'ada iman wa bikulli juhdin ila irdoihima, berusaha untuk semampunya agar orang tua itu ridho. Kemudian muslim dengan istrinya, yaltazim hadiyal islam fi hayatihi ma'aha, ya, komitmen dengan petunjuk-petunjuk Islam dalam kehidupannya itu bersama istrinya. Kemudian yahsunut taufiq baina irdoiha wa birri walidatihi, harus betul-betul mampu mentaufikkan, apa itu taufik itu? Menyelaraskan, mencocokkan, menyesuaikan tuh antara menyenengin bini sama taat sama ibu. Itu dalam kehidupan umum tuh banyak masalah tuh. Itu bini sampai ngomong, udah bang kalau gitu mah kawin gak, malu bang, katanya gitu. Itu aduh, mesti digandakan tuh bini yang begitu. Ya, sama sekali tidak mendukung ya ketaatan suaminya sama ibunya. Jangankan sama ibunya, ya, seorang muslim itu ya, apalagi ibunya udah nggak ada lakinya tuh, nggak ada bapaknya, itu memang tanggung jawab seorang laki-laki. Meskipun ya arti suami itu, kalau bagi istri itu suaminya, tanggung jawab suaminya, termasuk saudaranya ya, saudara perempuannya maksudnya. Saudara perempuannya yang sudah tidak ada yang bertanggung jawab, maka itu tanggung jawab suaminya, baik adiknya atau emponya. Itu Islam tuh ya. Itu mesti dikondisikan dan dididik itu istri untuk memberi kesempatan suaminya untuk menghormati ibunya dan saudara-saudara perempuannya yang sudah tidak ada lagi yang menafkahinya dan bertanggung jawab kepadanya. Kemudian yahsunul qiwama 'alaiha bil ma'ruf, ya, qiwama yang baik ya kepada kepada istri ya, qiwama ya, kan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Yang keempat, yuhawil al-irtiqa biha, berusaha untuk meningkatkan istrinya ya, takmilan, yang peningkatan yang sempurna ya, linaqsiha ya, karena perempuan itu naqs, maka mesti kita sempurnakan. Ta'liman wa riayatan, kita imbangkan emosinya dengan pengajaran-pengajaran ilmu, karena ya, emosi kan. Kalau saya sering mengatakan, ahbab ini ada istrinya suaminya doang, istrinya kagak ya, nggak pernah diajak ngaji, tinggal aja. Kita ada perubahan sampai pulang hancur lagi ya, dihancurin bini di rumah tuh. Udah punya artinya langkah-langkah atau upaya-upaya ya, tip-tip melakukan perubahan, sampai rumah hancur lagi karena bini tidak tahu ya. Kita mesti berusaha al-irtiqa'u biha,
Al-irtiqa, itu udah istilah al-irtiqa ruhiyah. Ya. Ruhiyah untuk mengimbangi emosionalnya, akalnya dikasih ilmu untuk mengimbangi juga emosionalnya. Gitu. Yang kelima, al-muslim ma'a auladi, dengan anak-anaknya. Ya. Saya baca ya, cepat ya. Betul-betul apa namanya? Yudriku mas'uliyatahul kubra tuja. Betul-betul seorang muslim itu memahami tanggung jawab besar kepada anak-anaknya. Yang pertama, yang kedua berusaha untuk menggunakan pendekatan-pendekatan tarbiyah yang paling efektif, yang paling abrak, yang paling bari', ya, yang paling efektif lah, ya, dan yang sesuai dengan tuntutan zaman, ma'al matlub. Ya. Saya pikir para mursyidin itu dengan anaknya itu mengekang, ternyata tidak. Dia hanya prinsip akhlak saja, yang lainnya longgar. Ya, jika bicara adab, kacau dunia sudah. Tapi yang lainnya longgar. Ya. Kemudian membuat mereka yus'iruhum bihubbihi lahum hanani. Bagaimana memberikan rasa cinta dan kasih agar anak merasakannya, bahwa orang tuanya sayang. Ya, kita menyayangi dia di akhirat nanti, menyayangi dia di mata Tuhan. Itu mesti dibuat anak itu merasa bahwa orang tua peduli kepada kemuliaan dirinya di sisi Allah dan di surga dari segala apa yang terjadi di dunia. Ya. Ya, anak, jangan takut anak sakit, takut anak susah, tapi takutlah anak bodoh dan masuk neraka. Gitu. Kemudian la yufarriq fi hunuhi wa nafaqatihi bainal banat wal banin. Jangan dibedakan anak laki perempuan. Kalau mau bedain ya sepi-sepi gitu. Yughris fihim al akhlaqal aliyah, tanamkan akhlak yang luhur. Ya. Kemudian yattali' ala kulli ma yu'athiru. Kita mesti mengetahui, mengkaji segala apa yang dapat memberikan pengaruh untuk membentuk dan mengarahkan mereka. Banyak cara dan banyak fasilitas apa saja yang yu'athir. Kemudian yurbituhum bibi'atin salihah. Letakkan dia di lingkungan yang soleh. Tuniru lahum thariq wa tahaffuhum bil hifz. Agar memberikan apa namanya? Menyinari jalan mereka, serta mereka akan diliputi dengan penjagaan yang betul. Bi'ah itu kan bukan tempat tetapi orang kan. Selalu takut apabila bersama dengan orang-orang yang tidak baik. Kemudian yang keenam, al-muslim ma'a aqrabaihi wa zawi rahimah wa zawi rahimi. Muslim dengan kerabatnya dan orang yang masih mempunyai hubungan rahim. Yuwasil rahimahu hasba hadil Islam. Menyambung tali silaturahminya berdasarkan petunjuk Islam. Yasilu arhamahu walau kanu ghairal muslimin. Tetap disambung persaudaraan itu meskipun dia bukan orang Islam. Kemudian yafhamu silaturahim bi ma'nahal wasi'. Memahami silaturahmi itu dengan makna yang luas. Bukan hanya makna makan bareng, silaturahmi, bukan. Mana yang luas, mendoakan, yang berikan contoh yang baik, mendahulukan dia dalam mengajak kepada kebaikan dan ya. Yasilu rahimahu walam lam yasilu, tetap sambung silaturahmi meskipun dia tidak menyambungnya. Kita menyambungnya dengan cara yang luas, bukan dengan cara ya, kalau nggak negor romannya marah gitu. Ya, tidak. Tetap kita memeliharanya, menjaganya agar tidak jatuh, agar tidak kalah, agar tidak rusak. Tetap itu. Kemudian memahami kedudukan rahim dalam Islam. Ya, kedudukan hubungan saudara itu begitu kuat. Kemudian muslim dengan tetangganya. Ya ihadiyal Islam fil ihsani lil jar. Ya. Betul-betul menjaga
petunjuk-petunjuk Islam untuk bagaimana berbuat baik kepada tetangga. Yang kedua, ahsanun nasi muamalatan lahu wa samahatan. Orang yang paling diperlakukan dengan baik, toleran itu tetangga. Kemudian yahsunu ila jarihi ala qadri taqati. Berbuat baik kepada tetangga semampu-mampunya. Nah ini mah belum dicoba udah kagak mampu baik. Nah, yang lain ditolong, tetangga lebih ditolong. Keempat, la yufarriq bi ihsanihi baina jarihil muslim. Kalau wa ghairil muslim, ada muslim dan non muslim jangan dibedakan. Ada hak tetangga yang sama. Yang kelima, yuqaddimul aqrab fal aqrab. Duluin yang paling dekat, baru yang kemudian. Kalau kita bingung banyak banget, ya tetangga ini banyak, maka mana yang paling dekat? Oh, dia bukan hanya tetangga, tapi ponakan kan ada tuh yang dekat. Udah ponakan juga banyak. Dia bukan hanya ponakan, ibunya juga tante saya kan. Artinya ada faktor-faktor yang lebih dekat, gitu. Yang keenam, yas'ada iman ila irdaihim wa jalbil khair wal manfa'ah lahum. Berusaha untuk membuat mereka suka dan membawa kebaikan untuk mereka. Ya. Wal muslim ma'a ikhwanihi wa isdaqaihi. Muslim bersama saudaranya dan teman-temannya. Yuhibbuhum fillahi maqamal muhibbin fillah. Ya, ini dengan ikhwan dan asdiqa. Ya, dengan teman-teman. Mencintai karena Allah. Ya, maqamal muhibbin fillah. Ditempatkan di tempat memang cinta karena Allah. Kemudian yang kedua, la yuqati'uhum wa la yahjuruhum wa la yagtabuhum. Jangan diputuskan hubungannya, jangan dijauhkan dan jangan digibahi. Samhun ma'ahum afun anhum rafiqun bihim. Ya, toleran bersama mereka, memaafkan segala kesalahan mereka dan tetap rafiq, lembut kepada mereka. Yang keempat, yalqahum biwajhin talq. Kalau ketemu wajahnya mesti cerah. Jangan merengut. Karimun yusiruhum ala nafsih. Ya, dan dia karim, pemurah, ya, dan mengutamakan mereka dari dirinya sendiri. Yatajannab ma'ahumul jidal wal mizah al mu'azzi wal mu'zi wal ikhlaq bil wa'ad. Jauhkan apa jidal itu? Debat, ya, dan bercanda yang menyakiti. Itu mah anak jalanan, kalau bercanda neblak, gaplok, gublak, lah. Tidak kepada salikin, ya. Dan menyalahi janji. Yang keenam, matbu'un 'alal birri wal wafa'. Ya. Wa yad'ulahum bi dhahril ghaib. Itu matbu' 'alal birri wal wafa'. Itu sudah apa matbu' itu ya? Menjadi karakter sudah. Ya, untuk taat, setia bersama mereka. Jadikan itu sesuatu yang matbu'. Ya. Dan selalu mendoakan dari jauh. Yang kesembilan, muslim bersama lingkup masyarakatnya. Shadiq, jujur, tidak menipu, tidak hasud, dan dia menasehati, memenuhi janji, bersifat malu, ya, rafiq, lembut kepada orang, rahim, penyayang, afun, ghafur, memaafkan, samah, toleran, toliqul wajah, wajahnya cerah, khafifuz zil. Apa khafifuz zil itu? Tidak memberatkan. Khafifuz zil. Pokoknya jangan nyusahin lah. Ya. Dia ringan, khafifuz zil. Ya. Artinya dia menjadi kawan, ya, teman yang selalu hadir dalam keadaan apapun, ya, terutama dalam keadaan susah. Itu khafifuz zil. Halim, ya, ramah. Kemudian menjauhkan mencaci dan fahsh, ya, mencaci lain dengan fahsh. Fahsh itu membalas keburukan dua kali dan tiga kali lipat. Itu fahsh.
Ya. Dicubit, kita nyubit sama nendang-nendangnya begitu. Kemudian tidak menuduh fasik kufur tanpa hak. Kemudian huyyiyun satirun. Ya. Huyyiyun itu artinya menghormati dan melindungi, menutupi. Masyarakat ini jangan kita buka aibnya, kita tutup ya, terus. Dan jangan masuk kepada perkara yang kita tidak tahu. Bukan urusan kita, dan kita jangan. Menjauhi ghibah dan namimah, menjauhi berkata palsu, menjauhi buruk sangka, menjaga rahasia. Ya. Dan jangan berbisik kepada orang kedua kalau ada 3 orang di situ. Pokoknya kalau ganjil jangan bisik-bisik. Jangan sombong, kemudian tawadu dan tidak merendahkan siapapun. Menghormati yang besar, menyayangi yang kecil, dan memuliakan orang-orang yang mulia, dan berusaha untuk memberikan manfaat kepada manusia dan menolak segala yang membahayakan orang. Kemudian yang kedua 9, berusaha untuk mendamaikan antara muslimin. Yang ke-30 mengajak kepada hak. 31 memerintahkan ma'ruf dan melarang yang munkar. 32 jauh dari riya dan berbangga-bangga. Ya. Kita nggak boleh itu hidup bersama, dia lagi muji didewekan, dia itu merusak. Ya. Wow. Laki gua mah mobilnya 6. Gitu. Itu kata saya 6 dipakai semua. Kadang-kadang lupa dia karena saking sombongnya. Lah iya mobil sampai dibawa. Ya. Mustaqim, lurus. Yang udul marid, yang sakit dikunjungin, yashhadul janazah, kalau ada yang mati dia mesti ikut menyaksikan. Yukafi anil ma'ruf wa yashkur alaihi, membalas kebaikan dan berterima kasih. Yukhalitun nas wa yasbir ala azahum, bergaul kepada semua orang dan menyabari gangguannya. Orang macam-macam kan. Gitu. Dan itu adalah merupakan kewajiban kita. Ya. Yudkhulus surur alal qulub, menggembirakan orang ya, hatinya. Dan 39 ya dulu alal khair, selalu memberikan petunjuk kepada yang baik-baik. Kemudian muyassir ghairu mu'sir, mudahkan, jangan dibuat susah. 41 adil dalam memutuskan hukum. Jangan 42 tidak berbuat zalim. 43 menyukai perkara-perkara yang luhur. Itu penting. Kita bermasyarakat dan kita selalu berbuat dan berkata, bersikap yang baik-baik, yang luhur, itu merupakan kewajiban ya. Agar masyarakat membentuk masyarakat yang baik. Kemudian tidak tanatu, tidak tasyadud dalam agama, dan jangan mempermalukan siapapun. Dan dia karim, 46 karim dan jawad, pemurah. 47 apa itu? La yamtanu ala, tidak mengungkit kepada orang yang sudah dia kasih. Loh itu si Ani itu kalau nggak ada gua. Nah. Dan midyaf, dia menjamu dengan baik. Dan 49 mengutamakan dia dari dirinya. Ya. Kemudian yang 50 itu yunafis anil muksir, ya, menghilangkan kesusahan orang, membuat dia lega lah, ya, bagaimana melegakan kesempitan dan kesusahan orang. Penting, meskipun hanya memberi nasihat. Apa yang kita punya, bagaimana agar dia dari kesulitannya bisa yunafis. Kemudian afif la yatala ilal masalah, dia iffah, tidak condong untuk meminta kepada orang. Kemudian ilfun ma'lufun, ya, dia orangnya ilfun ma'lufun, mudah untuk berdampingan, ya, orang merasa nyaman dengan dia, itu enak aja, ya, rasanya dengan dia itu ada ilf, ada ma'luf, ya, ada jalinan
kasih gitu. Ya. Rasa dikasihi dan rasa mengasihi tumbuh dalam pergaulan. Tidak cuek, tidak mau tahu, bodoh amat. Ya. Tapi dia jadi dai, ya. Tidak. Mesti peduli. Ya. Kemudian tunduk kepada menundukkan adat masyarakat ke lima kaisil Islam. Jadi jika ada adat di dalam masyarakat yang keluar dari Islam, maka bagaimana kita ubah agar ya ta'adda bi adabil Islam fi ta'amihi wa syarabihi wa atasihi wa kita beradab, berinteraksi dengan masyarakat itu kita menggunakan adab-adab Islam. Ketika makan, ketika minum, ketika atas, bersin dan berpakaian. Kita tunjukkan kepada mereka. Banyak orang makan, minum tangan kiri, nggak ada yang memperbaiki. Yang disuruhnya sholat aja, tapi adab-adab itu nggak ada. Makan tangan kiri, kadang-kadang ustaz malah yang ini tangan kiri. Ya, itu ajaran kalau ke masjid masuk kaki kanan itu menurut orang-orang gede itu malah ajaran TK. Bukan, itu Nabi sunnah. Kita mah udah jauh langkahnya, udah tinggalan begitu mah. Ya, padahal adab itu justru paling utama. Ya, pakai baju itu bagaimana? Kemudian menyebarkan kedamaian. Tidak masuk rumah orang lain tanpa izin, rumahnya itu. Ya. Dan duduk kalau dalam majelis, ya jilisu haitsu yantahi bihil majelis. Jika duduk sampai di sana, barisannya berhenti di sana. Ya. Ya. Bukan mentang-mentang misalnya dia kiai begitu masuk, wih, tidak. Ya. Artinya, saya pernah ada di sebuah majelis, ada ulama besar dia di Mesir itu. Saya lihat itu alim kabir. Beliau ingin hadir di majelis Syekhuna, penuh sampai ke pintu dan itu sendal kan gitu. Saya datang belakang gitu sampai, ya Allah, ya Syekh Fulan ya ini duduk di apa? Di sendal, duduk gitu. Waduh, kata saya, ini Syekhuna ini harus tahu ini. Ya, akhirnya saya ngomong dari belakang. Gitu. Ketangkap rupanya, langsung beliau berdiri gitu. Disuruh ke depan, kata beliau, nggak mau, kalau antum nggak mau saya duduk di sini juga ngajinya. Ya. Allah. Kemudian mana tuh? Ya tajannabut tasa'ub fil majlis. Angob tuh di majlis jangan aduh. Itu dulu pernah ada mahasiswa baru di majelis Syekhuna, begitu lagi ngaji mungkin nggak nyambung langsung Allah alam bisa pulang dia, ngantuk katanya udah. Iya, belum ngantuk di dewe kan lagi disebarin. Itu melanggar adab. Kemudian tidak boleh melihat la yahaddu min nazrihi fi baiti ghairi. Kalau lewat rumah orang jangan ngeliatin dari jendelanya, ono ada apa, ono barang apa, jangan. Ya. Jangan menajamkan pandangannya ke rumah orang lain. La yakunu imma'ah. Jangan ikut-ikutan. Orang buruk dia buruk, orang baik dia baik lah, itu. Ya. Kemudian menghormati ulama dan beradab di depannya. Kemudian la yatasaddaq fi kalami. Jangan tasadduq. Apa tasadduq? Jangan artinya banyak bicara macam-macam ya, kepada masyarakat. Ya, la yatasaddaq. Jangan dibuat-buat, jangan banyak bicara. Ya. Nah, ini kemudian kita mengenal ada takhalli, ada tahalli. Ya, ada takhalli, ada
tahalli. Ya. Ini saya mau tanya nih, ini apa kita khatamin sekarang atau kita tunda besok? Pengennya mas sekarang itu, ya, supaya besok, jadwal kan saya besok, tapi bisa kita khatamin. Ya. Nah maka ini saya baca tahalli, kemudian sholat. Ya, sholat di sini aja nggak apa-apa. Ya, setelah itu kita sambung lagi. Ya. Yang habis sholat ini baru terakhir ada khatam tuh. Tahalli dan tahalli. Ini tahalli pertama dari akhlak tercela. Yang bagi ala salik fi sayrihi ila Allah taala an yatakhalla an jumlatil akhlaqil mazmumah. Seorang salik dalam perjalanan menuju kepada Allah, inilah akhlak-akhlak yang mesti dibuang, ya, mesti dilepaskan. Ini hasud, riya, hiqd, ya, dengki, gibah, dusta, sombong, ujub, marah, ghurur, ya, tama, ghish, nifaq, ya, ghil, lu'm, namimah, jahil, ta'an, ya'as, al-khajal, al-jubun, al-khiyana, wal-aswas. Ya. Taib. Mana? Nifaq, ya. Kemudian ghil. Apa ghil itu? Dendam, ya. Marah, dendam, mencela, adu domba, bodoh, ya. Kemudian ta'an, menyakiti orang, putus asa, malu, pengecut, khianat, waswas, ananiyah, egois, tajassus, ya, memata-matai, taraddud, ragu, al-ghirah, cemburu, at-tasyajur, bertengkar, at-taghabun. Apa at-taghabun itu? Allahumma shalli ala sayyidina Allah, at-taghabun. Saling menipu. Ya, taghabun, menyalah-nyalahkan orang lain. Ya. Al-musyahana, manas-manasin orang, al-la'n, mencaci, menipu, al-khida, al-murawaghah, menakut-nakuti, al-kasal, malas, al-inad, bangkang, hubud dunia, hubud zuhur, suka popularitas, hubur riasa, suka kedudukan, suudzon, buruk sangka, al-akhlab bil wa'ad, menyalahi janji, al-uzlah, menjauh dari masyarakat, bukan uzlah dalam konteks tarbiyah, al-mira, al-jidal, sama itu, berdebat, mira itu debat juga, tapi cenderung mempermalukan orangnya, al-qaswa, keras hati, ya. Kemudian tahamul ini memberatkan orang lain, as-sariqah, mencuri, as-sabu wasyatam, mencaci, ya, memaki, hubul fudul, suka lebih, ngomong lebih, tidur lebih, makan lebih, semua lebih, ifsha usir, membocorkan, menyebarkan rahasia orang, qillatul adab, tidak punya etika, ya, itlaqun nazar, ya, melepaskan pandangan, jelalatan, ya, itlaqun nazar, rabdun nasihah, menolak nasihat, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, uququl walidain, durhaka kepada orang tua, izaul jar, menyakiti tetangga, al-kasbul haram, mencari uang haram, syiddatul hirs, sangat rakus, al-kurhu wal bukh, membenci, kalamul badhi, ngomongnya menyakiti, izaul muslimin, menyakiti orang muslim, kurhul khairil ghair, tidak suka kebaikan kepada orang lain, adamul amal bisunnah, tidak melakukan sunnah, iqaul fitnah bainan nas, ya, menyebarkan fitnah di tengah-tengah orang, adamul muraqabah, tidak muraqabah, adamul faham, ya, tidak mau memahami, adamu tahammul ikhwanihi, tidak mau nanggung apa yang menjadi beban saudaranya,
susah, saudaranya sakit, saudaranya ya qati'ur raham, memutuskan silaturahmi, zalim, tawakul, taswib ini menunda-nunda, kasratul kalam, banyak ngomong, banyak ketawa, banyak bercanda, futurul himmah, semangatnya kendor, ya qillatu zikir, kurang berzikir, banyak dosa, ghaflah kepada Allah, tidak sidik, tidak jujur kepada Allah, tidak ikhlas kepada Allah, tidak berterus terang kepada sesama saudara muslim, dan melanggar taubat, condong kepada zina, dan suka berdampingan dengan makhluk, punya sifat tidak ridho, bukhul, pelit, tidak mau muzakarah, tidak mau bertanya kepada ulama, tidak mau minta nasihat ya kepada ulama, itu adamul muzakarah. Hubbus saitarah, suka menguasai, suka popularitas, dzikul qalb, ya, hati yang sempit, suka dipuji, suka kedudukan, adamul mahabbah lillah, tidak cinta karena Allah, meninggalkan amar ma'ruf, tidak lapang dada, tidak sabar kepada yang menyakiti, sibuk kepada urusan dan berbagai problem orang, ya, insigol, merasa sibuk gitu dengan orang dan berbagai problem orang. Tidak mujahadah untuk meninggalkan maksiat, menjauhi majelis-majelis iman, ya, untuk hadir di majelis-majelis iman, tidak cinta kepada mursyid, meninggalkan melarang kemunkaran, tidak mahabbah, tidak cinta kepada keluarga, dan menjauhi mursyid. Akhlak yang terpuji, yang patut sandang akhlak terpuji ini bagi seorang salik dalam perjalanannya menuju kepada Allah. Pertama sidiq, jujur, kemudian kedua zuhud, ketiga ikhlas, keempat sabar, kelima warok, keenam syukur, ketujuh muhasabah, selalu introspeksi, 8 tawadu, 9 ridho, 10 tahzib, selalu dia mendidik dirinya. Al istiqomah, tawakkul, mahabbah, cinta, taslim, pasrah kepada Allah, hilm, ya, tafwid, juga dia menyerah, tadi taslim menyerahkan kepada Allah, tafwid pasrah. Taslim pasrah, tafwid menyerah. Al mujahadah, ya, al khawf, muraqabah, beradab, musamaha, artinya saling memaafkan. Al isar, mengutamakan orang lain, adil, menghormati orang, dia karam, dermawan, ataf, simpatik, ilmu, lain, lembut, ya ilmu artinya berusaha untuk menuntut ilmu, itu juga ilmu, itu bagian daripada sifat akhlak, ya. Lain, lembut, amal, selalu punya harapan, roja juga harapan yang real yang dia lakukan. Al ihsan, berbuat baik, tafakkur, selalu berpikir, mukhalafatul hawa, melawan hawa nafsu, al amr ma'ruf, ikramul walidain, menghormati orang tua, mencegah munkar, ikram jar, menghormati tetangga, dan jur'ah, dia punya keberanian untuk membela dan menyatakan yang hak, silaturahmi, godul basar, menutupi mata dari melihat yang haram, kazmul gaiz, menahan marah, qabulun nasiha, menerima nasihat, tulus samt, dan lebih banyak diam, tulus samat itu diam, ya. Kemudian asyafaqah warahmah, qabulun nasiha, menerima nasihat, ya, tulus samat, asyafaqah warahmah, kasih dan sayang, al kasbul halal, mencari uang halal, qillatud dahak, sedikit ketawa, it'amut ta'am, memberi makan kepada orang lain, kaful adza, tidak menyakiti orang lain, ighatsatul malhub, menolong orang yang kesusahan, ya, yang sangat perlu itu, nusratul mazlum, menolong orang yang dizalimi, raddus salam, menjawab salam, al amal bis sunnah, melakukan sunnah, al wafa bil wa'ad, menjaga setia janji, hifdzus sir, menjaga rahasia, kasratul istighfar, banyak istighfar, al islah bainan nas, mendamaikan antara orang, qillatul mizah, sedikit bergurau, hubbul khair lil ghair, menyukai kebaikan untuk orang lain, malu, amanah, takwa, husnuzon, menginfakkan hartanya, dan banyak berzikir dan berdoa kepada ahbab. Nah, ini yang takhalli dan tahalli, ya.
kita sholat di sini ya mungkin 13 menit, 15 menit, 20 menit. Ini jam 4, jam 5 kita mulai. Kita perlu setengah jam, jam 5:30 kita selesai insyaallah. Ya. Wallahu a'lam. يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك